Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Power transmission atau aliran tenaga. Pada pemindah daya yang pertama adalah kopling. Kopling menerima aliran tenaga dari mesin untuk dialirkan ke transaxle pada kendaraan FF front engine front wheel drive atau ke transmisi pada kendaraan FR front engine rear wheel drive. Pada kopling manual menerima aliran daya dari engine melalui flywheel atau roda gila. Kemudian diterima aliran daya tersebut oleh kopling melalui permukaan gesek pada kopling. Jadi daya yang diterima berupa putaran melalui gesekan dari permukaan flywheel terhadap permukaan kopling. Sehingga kopling mempunyai daya berbentuk rotasi atau putaran. Daya tersebut yang nantinya akan dialirkan kembali ke transaxle atau transmisi. Seperti terlihat pada gambar diagram powertrain, memperlihatkan urutan aliran daya dari mesin ke kopling, kemudian ke transmisi. Pada input shaft adalah tempat mekanisme kopling ditempatkan dan bekerja, sedangkan bagian sebelah input shaft bagian belakang adalah tempat di mana mekanisme transmisi ditempatkan dan bekerja. Dan mekanisme ini akan mengalirkan atau meneruskan tenaga dari mesin sampai ke roda. Drive train sebagai salah satu contoh jenis kendaraan FR front engine rear wheel drive, urutan aliran tenaga. Aliran ini disebut powertrain. Komponen-komponennya. Setelah dari engine ke kopling atau clutch, aliran tenaga tersebut, kemudian aliran tenaga tersebut ke transmisi. Setelah dari transmisi, aliran tenaga tersebut ke propeller shaft. Dari propeller shaft, aliran tenaga tersebut ke differential gear. Dari differential gear, aliran tenaga tersebut dialirkan ke roda melalui poros penggerak roda. Itu adalah rute dari aliran tenaga atau power transmission rute. Jadi, komponen-komponen tersebut yang dilewati dari rute aliran tenaga adalah 1. Kopling atau clutch, 2. Transmisi, 3. Propeller shaft, 4. Diferensial, dan 5. Axle dan drive shaft. Clutch atau kopling. Kopling kendaraan adalah sebuah mekanisme dari bekerjanya beberapa komponen dalam satu wadah atau tempat. Jika kita definisikan dari teori tersebut, maka kopling bekerja dari urutan beberapa komponen. Maka letak dari kopling adalah di antara mesin dan transmisi. Dan jika kita identifikasikan, maka kopling berfungsi menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Atas hal tersebut, agar kopling dapat bekerja dengan lembut dan baik, memiliki syarat sebagai berikut. 1. Dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut.
dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Jika kita lihat konstruksinya, urutan dari komponen-komponen kopling. Yang pertama adalah flywheel. Flywheel diikatkan pada poros engkol engine, sehingga pada saat mesin berputar, menyala, maka flywheel secara otomatis berputar. Kedua adalah clutch disc atau kanvas kopling. Ketiga, pressure plate. Keempat, diafragma spring. Kelima, clutch copper. Di mana pressure plate dengan diafragma spring diikatkan pada clutch cover, dan clutch cover diikatkan atau dipasang ke flywheel. Selanjutnya release bearing dan release spoke. Jadi apabila release spoke menekan release bearing, maka diafragma spring akan tertekan dan menarik pressure plate menjauh dari kanvas kopling sehingga clutch disc tidak tertekan atau dalam keadaan bebas, sehingga aliran tenaga diputuskan dari engine ke transmisi. Ada dua tipe clutch copper, satu tipe coil spring. Pada tipe coil spring, keuntungannya penekanan terhadap plat kopling kuat. Kerugiannya, tenaga untuk menekan plat kopling berat, konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Kalau kita perhatikan konstruksinya, satu plat kopling atau pedal kopling atau clutch pedal. Kemudian dari pedal kopling ke release spoke, dari release spoke ke release bearing, dari release bearing ke clutch cover, di mana dalam clutch cover terdapat clutch spring dan pressure plate. Setelah pressure plate, clutch disc, kemudian flywheel. Apabila pedal ditekan, maka release spoke akan tertekan sehingga release spoke akan menekan release bearing dan release bearing menekan clutch spring sehingga pressure plate akan tertarik keluar dan tidak menekan clutch disc sehingga clutch disc tidak tertekan pada flywheel, maka putaran atau aliran daya dari mesin diputuskan ke transmisi. Tipe kedua clutch copper itu adalah tipe diafragma spring. Clutch copper model diafragma spring, keuntungannya satu, tenaga penekanan ringan. Tenaga penekanan ringan, penekanan plat kopling lebih merata. Tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugiannya, penekanan terhadap plat kopling lebih kecil. Mari kita perhatikan konstruksi dari model diafragma spring. Release spoke. Setelah release spoke, kemudian release bearing. Setelah release bearing, itu adalah diafragma spring. Setelah diafragma spring, itu pressure plate. Diafragma spring dengan pressure plate diikatkan menjadi satu pada clutch copper. Kemudian clutch disc dan flywheel. Clutch copper diikatkan pada flywheel. Prinsip kerjanya, release spoke akan menekan release bearing sehingga release bearing menekan diafragma spring. Jika diafragma spring tertekan, maka pressure plate akan melepas tekanan terhadap clutch disc sehingga clutch disc tidak akan tertekan pada flywheel sehingga aliran tenaga akan diputuskan ke transmisi. Disc clutch.
Fungsi dari disklat, satu facing atau bidang gesek dari disklat berfungsi meneraskan tenaga putaran mesin ke transmisi. Jadi facing akan tertekan pada flywheel. Kemudian cushion plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Cushion plate itu adalah frame dari atau rangka dari kopling tersebut, di mana nanti permukaan kopling atau kanvas kopling akan diikatkan dengan memakai atau dengan teknik kelingan. Kemudian nomor 3, torsion damper, meredam kejutan saat kopling berhubungan. Torsion damper atau per torsi. Terdapat 4 buah pada kopling. Selanjutnya mekanisme penggerak. Klasifikasi dari mekanisme penggerak dibagi 2. Satu adalah kopling mekanis. Pada kopling mekanis, untuk menggerakkan release spoke menggunakan release cover. Jadi kita perhatikan konstruksinya. Plat pedal atau pedal kopling, kemudian clutch release lever atau batang untuk meneruskan gerakan. Selanjutnya kabel, clutch release cable akan menarik release spoke sehingga release spoke akan menekan release bearing. Prinsip kerjanya, apabila pedal ditekan, maka release lever akan menarik release kabel sehingga release kabel akan menarik release spoke. Kalau release spoke tertarik, maka release bearing akan tertekan dan menekan diafragma spring di dalam clutch cover, sehingga pressure plate akan tertarik dan plat kopling akan terlepas dari tekanan. Gerak bebas pedal kopling. Gerak bebas pedal kopling adalah jarak antara diafragma dan bantalan pembebas. Tipe kedua, mekanisme penggerak kopling hidrolis. Keuntungan dari kopling hidrolis adalah lebih ringan saat menekan pedal pada pengoperasiannya. Pada tipe ini gerakan pedal dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master silinder yang kemudian diteruskan ke release spoke melalui release silinder. Apabila pedal ditekan, maka lever akan menekan pass rod untuk menekan piston di dalam master silinder sehingga akan menyebabkan cairan dalam master silinder menjadi bertekanan dan cairan yang bertekanan tersebut akan dialirkan ke release silinder sehingga release silinder akan bisa bekerja menekan release spoke sehingga release spoke akan menekan release bearing akan menekan diafragma spring akan tertekan sehingga pressure plate akan tertarik dan plat kopling atau disklat tidak tertekan oleh pressure plate. Bagian komponen kopling hidrolis yang pertama adalah master cylinder kopling. Konstruksi dari master cylinder kopling, satu pass rod. Pass rod akan dihubungkan ke piston, kemudian di dalam silinder terdapat connecting rod atau batang untuk menghubungkan, kemudian terdapat conical spring atau pegas cones, kemudian juga terdapat inlet valve atau klep yang nanti akan membuka dan menutup cairan masuk ke dalam silinder.
Kemudian compression spring adalah pegas untuk menekan agar bisa tertutup inlet valve. Selanjutnya adalah reservoir tank atau tempat wadah oli cadangan. Fungsinya dari master cylinder coupling untuk menghasilkan tekanan hidrolis. Komponen rilis berikutnya adalah silinder pembebas kopling atau clutch release cylinder. Setelah cairan bertekanan akan dialirkan ke silinder release cylinder, sehingga release cylinder di dalam release cylinder cairan yang bertekanan tersebut akan menekan piston, sehingga piston akan menekan passrod akan menekan release fork, sehingga release fork akan menekan release bearing, sehingga release bearing akan menekan diafragma dan seterusnya. Jadi berfungsi untuk meneruskan tenaga dari master cylinder mendorong release fork. Selanjutnya kopling otomatis atau torque converter. Ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Agar lebih jelas dan agar lebih paham mengidentifikasi, marilah kita amati tayangan berikut ini. Let's take a look at important points to remember when replacing a clutch. When ordering a replacement clutch, it is necessary to check the vehicle's model, the year the vehicle was made, and the type of engine. This will ensure that you order the correct replacement clutch. The clutch is a very delicate component. If the clutch disc is even slightly damaged or deformed by mishandling, it will come into uneven contact with the flywheel or the pressure plate, preventing the engine torque from disengaging. The clutch cover must also be handled with care. If it is dropped,
the clip could become bent, impairing disengagement performance or causing chattering noise. More severe deformation could shift the position of the dowel holes and make installation impossible. After securing the transmission with the transmission jack, pull the transmission off and lower it so that the crankshaft and top shaft are aligned along the same axis. After removing the clutch, confirm that there is no oil leaking from the crankshaft seal, the transmission, the operation cylinder, the master cylinder, or the clutch booster. Confirm that there is no wear, patterned wear, or thermal distortion of the flywheel surface where it comes into contact with the clutch disc. If any of these problems are seen, replace the flywheel with a new one or repair it by grinding the appropriate surfaces. The release bearing must always be replaced with a new one. Confirm there is no grease leakage or damage and that the bearing turns smoothly. Some clutch covers are pull type, and you can disengage the clutch by pulling the diaphragm spring. Exidy pull type clutch covers employ a snap-in mechanism for extremely easy removal and bearing replacement. Finally, confirm there is no end float in the top shaft and check the teeth for wear. Demikianlah pembahasan otomotif kali ini. Jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada tugas dalam pembahasan ini, kerjakanlah dan kumpulkanlah hasil pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.